Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok 2 yang beranggotakan Dewina Nuraini saya sendiri, Husna Permana, Muhammad Ilham, Zuyina Alfiani Fauzi Kirom untuk mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Analisis Perilaku Predator Prey, Katak dan Capung dengan menggunakan model Lotka-Volterra. Alur pemaparan dimulai dari pendahuluan, konstruksi model, hasil analisis, simulasi numerik, dan interpretasi biologis, yang terakhir kesimpulan. Pendahuluan. Setiap makhluk hidup dituntut untuk senantiasa berinteraksi dengan makhluk hidup lainnya. Interaksi yang terjadi antara individu dalam satu spesies atau interaksi antara individu dengan spesies yang berbeda dapat berdampak positif bagi keduanya. Interaksi keduanya disebut simbiosis mutualisme. Berdampak negatif bagi keduanya disebut persaingan, maupun berdampak negatif bagi salah satu spesies dan positif bagi spesies yang lain, interaksinya disebut dengan predator prey. Interaksi dua spesies dalam hal ini mangsa-pemangsa, dengan salah satu dari keduanya menyediakan makanan untuk yang lainnya, digambarkan dalam model matematika Lotka-Volterra. Pada laporan ini akan dibahas mengenai model Lotka-Volterra, kemudian langkah yang dilakukan dalam laporan ini yaitu menentukan asumsi model, menentukan parameter model, menentukan model berdasarkan pada asumsi, menentukan titik ekuilibrium, menganalisa kestabilan model tersebut di sekitar titik ekuilibrium dengan metode linearisasi, menentukan nilai eigen, menentukan jenis kestabilan, dan yang terakhir melakukan simulasi numerik dengan menggunakan software Maple. Konstruksi model. Ada dua kompartemen yang digunakan dalam pembentukan model matematika dua spesies, yaitu katak dan capung, di mana capung adalah jumlah populasi spesies 1 dan katak adalah jumlah populasi spesies 2. Dan parameter yang digunakan yaitu sebagai berikut. Beta, tingkat pertumbuhan alami spesies 1, alfa, tingkat kematian spesies 1 karena adanya interaksi dengan spesies 2, eta, tingkat pertumbuhan spesies 2 karena adanya interaksi dengan spesies 1, gamma, tingkat kematian alami spesies 2, dan K adalah daya dukung lingkungan spesies 1. Oleh karena itu, asumsi yang digunakan dalam pembentukan model sebagai berikut. Model yang terdiri dari dua spesies yaitu spesies 1 dan spesies 2, di mana spesies 1 merupakan satu-satunya sumber makanan bagi spesies 2. Pertumbuhan spesies 1 dipengaruhi oleh daya dukung lingkungan. Spesies 2 bertahan hidup jika berinteraksi dengan spesies 1. Kematian spesies 1 hanya akibat dimakan oleh spesies 2, dan kematian spesies 1 karena faktor alami diabaikan. Tidak ada kompetisi sesama spesies 1 dan tidak ada kompetisi sesama spesies 2. Pembentukan model didasarkan pada asumsi di atas, yaitu laju perubahan jumlah populasi spesies 1 akan bertambah dengan lahirnya spesies baru, di mana besarnya merupakan hasil kali antara tingkat pertumbuhan alami spesies 1 dengan jumlah populasi spesies 1 dan daya dukung lingkungan untuk populasi spesies 1. Digambarkan dalam model pertumbuhan logistik. Laju perubahan jumlah spesies 1 akan berkurang seiring adanya interaksi dengan spesies 2 sebesar alpha XY. Hal ini menyatakan bahwa walaupun populasi mangsa tumbuh, tetapi laju pertumbuhan populasinya dihambat oleh interaksinya dengan pemangsa. Laju perubahan populasi spesies 2 akan bertambah dengan adanya interaksi dengan spesies 1 sebesar eta XY dan akan berkurang karena adanya kematian alami sebesar gamma Y. Hal ini menyatakan bahwa laju pertumbuhan populasi pemangsa didorong karena adanya interaksi dengan mangsa, tetapi dihambat oleh kelangkaan mangsa. Hasil analisis. Dengan menganalisis kedua sistem di atas, diperoleh 3 titik ekuilibrium, yaitu E1 di mana kedua spesies tidak ada dalam sistem atau dapat dikatakan titik kepunahan bagi kedua spesies, E2 di mana jumlah spesies 1 sama dengan daya dukung lingkungan ketika tidak ada spesies 2,
dapat dikatakan titik kepunahan bagi spesies 2. E3, di mana kedua spesies dalam lingkungannya ada, dan dengan syarat eksis bagi Y, yaitu gamma per K eta di antara 0 dan 1. Analisis kestabilan titik equilibrium diperoleh dengan cara menentukan nilai eigen matrik Jacobi dari sistem 1 dan 2, sehingga diperoleh matrik Jacobi sebagai berikut. Berikut analisis kestabilan ketiga titik equilibrium model yang diperoleh. Kestabilan titik E1. Hasil linearisasi di sekitar titik E1 menghasilkan matrik Jacobi J1, yaitu J1 sama dengan beta 0, 0 min gamma. Diperoleh lambda 1 sama dengan beta dan lambda 2 sama dengan min gamma. Sehingga dapat disimpulkan titik E1 adalah tidak stabil saddle. Kestabilan titik E2. Matrik Jacobi di sekitar titik E2 menghasilkan matrik Jacobian J2, yaitu sebagai berikut. Diperoleh lambda 1 sama dengan min beta dan lambda 2 sama dengan K eta min gamma. Sehingga dapat disimpulkan titik E2 adalah stabil jika K eta kurang dari gamma. Kestabilan titik E3. Matrik Jacobi di sekitar titik E3 menghasilkan matrik Jacobian J31 sebagai berikut. Selanjutnya diperoleh nilai eigen dari J31 adalah dengan memisalkan A sama dengan min beta gamma per 2K eta, maka A akan selalu bernilai negatif. Dengan syarat eksis di atas, untuk titik equilibrium E3 yaitu gamma per K eta di antara 0 dan 1, maka 4 beta gamma kali 1 min gamma per K eta selalu positif. Oleh karena itu, nilai eigen dari J31 ini mempunyai 3 kondisi kestabilan. Kondisi yang pertama, ketika beta gamma per K eta kuadrat kurang dari 4 beta gamma kali 1 min gamma per K eta, maka nilai eigen dari J31 adalah bernilai kompleks, sehingga titik equilibrium E3 adalah spiral sink stable. Untuk kondisi yang kedua, pada saat beta gamma per K eta kuadrat lebih dari 4 beta gamma kali 1 min gamma per K eta, maka nilai eigen dari J31 adalah bernilai real beda, sehingga titik equilibrium E3 adalah stabil. Dan kondisi yang ketiga, ketika beta gamma per K eta kuadrat sama dengan 4 beta gamma kali 1 min gamma per K eta, maka diperoleh nilai eigen dari J31 adalah nilai eigen kembar, sehingga titik equilibrium E3 adalah not improper stable. Simulasi numerik dan interpretasi biologis. Untuk mengilustrasikan hasil analisis model yang diberikan, dilakukan simulasi numerik dengan menggunakan nilai parameter yang diberikan sebagai berikut. Data 1 yang mewakili kasus 1 dan data 2 yang mewakili kasus 2. Untuk kondisi yang ketiga, kami belum menemukan data 3 yang mewakili kasus 3. Oleh karena itu, kami hanya melakukan simulasi numerik dengan data 1 dan data 2. Selanjutnya, nilai awal untuk capung adalah 10 ekor dan nilai awal untuk katak adalah 20 ekor. Simulasi dijalankan untuk waktu 200 bulan. Dapat dilihat pada gambar 1, kurva pertumbuhan kedua populasi. Pada kasus 1, populasi awal capung adalah 10 ekor dan populasi awal katak adalah 20 ekor. Pada saat populasi capung menurun, diikuti oleh menurunnya populasi katak. Namun, setelah beberapa lama populasi katak turun, populasi capung mengalami kenaikan dan diikuti pula oleh populasi katak yang ikut naik. Ada sedikit perbedaan pada kasus kedua ini, di mana
pada saat populasi capung tumbuh pesat, predator tidak. Hal ini dikarenakan pemberian nilai parameter alfa sama dengan 0,2 dan eta sama dengan 0,005 yang lebih kecil dari kasus 1, yang artinya laju kematian spesies 1 lebih rendah dan laju pertumbuhan spesies 2 yang lambat. Perilaku pertumbuhan populasi. Populasi capung menurun, populasi katak naik. Kemudian populasi capung menurun, populasi katak turun. Selanjutnya populasi katak menurun, populasi capung naik. Selanjutnya populasi capung naik, populasi katak naik. Secara lebih jelas, perilaku pertumbuhan tersebut dapat dilihat dalam diagram bidang fase berikut. Gambar 2 merupakan potret hubungan pertumbuhan populasi capung dan katak yang disajikan dalam bidang fase. Untuk kasus pertama, dengan melihat arah panah dan kurvanya, dengan dimulai titik awal X sama dengan 10 dan Y sama dengan 20, berjalan ke arah kiri atas, yang berarti pada saat populasi capung menurun, populasi katak naik. Tetapi setelah beberapa lama populasi capung menurun, diikuti pula oleh populasi katak yang menurun. Karena populasi katak menurun, populasi capung kembali meningkat. Dan hal ini akan terus terjadi secara terus-menerus dan berulang. Begitupun dengan kasus yang kedua. Kesimpulan, dengan menggunakan model Lotka-Volterra, dengan spesies 1 dipengaruhi daya dukung lingkungan, diperoleh 3 titik equilibrium, di mana titik equilibrium E1 tidak stabil saddle. Titik equilibrium E2 dan E3 stabil dengan kondisi tertentu. Model tersebut pun digunakan untuk menganalisa perilaku predator prey katak dan capung, di mana dapat kita lihat suatu keunikan dari perilaku populasi katak. Populasi katak secara terus-menerus akan mengikuti perkembangan populasi capung. Daftar pustaka. Berikut beberapa referensi yang kami gunakan untuk menunjang pembuatan laporan ini. Cukup sekian presentasi dari kelompok 2. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.